Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil komisi kuliah umum kita yang pertama, Bapak Dr. Haji Dede Suryatman, MSI. Bapak dipersilahkan. Baik, teman-teman, sebelum kuliah umumnya dimulai, saya akan membacakan dulu CV dari Bapak Dr. Haji Dede Suryatman, MSI. Nama lengkap beliau Dr. Haji Dede Suryatman, MSI. Alamatnya di Jalan Sutisna Senjaya, Tasikmalaya. Kemudian pekerjaan yang pertama, beliau sebagai dosen IAIN di Cirebon. Kemudian Ketua 1 Yayasan Al-Mutakin, Ketua LPI Yayasan Al-Mutakin, dan Ketua 2 Yayasan Mayasari Bakti Utama. Pengalaman organisasi beliau pernah terhimpun di Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Begitu CV dari beliau. Saat ini kita persilahkan Bapak Dr. Haji Dede Suryatman, MSI, untuk menyampaikan kuliah umum terkait Kapita Selekta Perusahaan Mayasari dalam pendidikan dakwah dan sosial. Silakan Bapak. Duduk berdiri. Ya, sekali-kali duduk, sekali-kali berdiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa malikul mulk wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Para mahasiswa, calon mahasiswa Fakultas Politeknik Bisnis Mayasari, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah punya kesiapan untuk bergabung bersama kami di yayasan maupun di FABIM. Karena kenapa saya sebut yayasan? Dalam perguruan tinggi swasta itu, perguruan swasta baik tingkat dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi, sebagai penyelenggaranya adalah yayasan. Di sini adalah Yayasan MPU Mayasari Bakti Utama. Pelaksananya adalah diantaranya Polbim itu sebagai pelaksana. Jadi ada penyelenggara, ada pelaksana. Kalau di pemerintah, penyelenggaranya adalah pemerintah, pelaksananya adalah perguruan itu sendiri, ya, baik dasar, menengah, maupun tinggi. Para mahasiswa yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim di pagi hari ini bisa menata diri untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, maupun kualitas dalam aspek-aspek yang terkait dengan masalah sains dan teknologi yang dibutuhkan oleh manusia. Secara garis besar kita mampu meningkatkan kualitas baik hablum minallah maupun hablum minannas. Para mahasiswa, perlu diketahui bahwa hidup manusia di muka bumi ini berawal dari tidak tahu. Siklusnya ini, siklus manusia di muka bumi ini berawal dari tidak tahu. Coba ingat-ingat ke belakang. Anda merasa bahwa begitu terjun ke alam dunia dari rahim ibu, merasa diri bahwa
diri itu tidak tahu apa-apa, bisa merasakan ketika lahir itu siklus manusia di muka bumi berawal dari tidak tahu kan? Semua manusia begitu terjun ke alam dunia itu berawal dari tidak tahu. Kemudian berkat perkembangan fisik maupun non fisik, bahwa manusia itu baik secara fisik maupun non fisik dalam kehidupannya tahap demi tahap. Ya. Kalau istilah Al-Quran, latar kabunnya terlakukan terbagi. Dalam kehidupan ini adalah manusia tahap demi tahap Anda berada dalam sebuah lingkungan keluarga, ya, sehingga sedikit demi sedikit menjadi tahu. Itu siklusnya. Kenapa sedikit demi sedikit manusia hidup di muka bumi itu wajib tahu, harus tahu? Karena Allah memberikan seperangkat potensi yang lebih hebat. Potensi apa itu? Potensi pendengaran, potensi penglihatan, potensi hati atau akal. Itu ada dalam Al-Quran. Kalau ini saya minta nanti ya, alhamdulillah ada khusus. Saya 1 juz aja belum selesai. Sering dites saya ikut penghafal Al-Quran. Saya dites oleh muhafid itu belum 1 juz aja belum. Nah, ada yang menyatakan bahwa siklus manusia di muka bumi ini berawal dari tidak tahu, kemudian harus tahu dan memberitahu. Kenapa demikian? Sebab Allah memberikan seperangkat potensi tadi, yaitu potensi pendengaran, potensi penglihatan, potensi hati atau akal. Ya. Itu yang mewajibkan manusia menjadi tahu. Ya. Tahu tentang apa? Tahu tentu yang Luqmanul Hakim mendidik kepada anaknya yang terkait, yang pertama adalah akidah keyakinan. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Ya anak yang kecil, janganlah musyrik, sebab musyrik itu dosa yang paling besar. Nah itu ada di dalam surat 16 itu surat apa? Yang tadi yang 30. Surat 16 itu surat nomor berapa? Sharing aja deh, biar ingat-ingat sama saya. Surat nomor 16 ya, An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan Anda dan saya dari perut ibu semuanya. Gak ada, walaupun bagaimana gagahnya, gak ada yang keluar dari perut bapak, gak ada. Cari di dunia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dari ibu-ibu Anda, dari saya. La ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu pun. Tidak mengetahui sesuatu pun, tidak tahu apa. La ta'lamuna syai'an, kata firman Allah, tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian ketidaktahuan itu Allah memberikan seperangkat potensi yang paling hebat. Wa ja'ala lakum sam'a, pendengaran, wal absar wal afidah, untuk dibagaimanakan, untuk didengarkan kepada ayat-ayat Allah, baik kauliyah maupun kauniyah, untuk diperlihatkan kepada ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah maupun kauniyah, untuk diyakini dengan seyakin-yakinnya oleh hati kita bahwa Allah Zat yang Maha Kuasa, yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak menceng, lurus untuk meyakini kebenaran Allah itu. Itu berisiko. Kalau memenuhi persyaratan itu, ya,
sampai berawal dari tidak tahu, kemudian tahu, kemudian harus memberitahu. Kalau itu terpenuhi selama hidupnya, dari mulai lingkungan keluarga terus berkembang kepada lingkungan sekitar, lingkungan terus bergabung dengan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan. Pada akhirnya dia pandai untuk bersyukur. Tapi kalau itu tidak dilakukan, lain lagi. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Yang bagaimana itu? Ya Allah, yang disiapkan oleh Allah untuk masuk neraka itu. Dia yang memiliki pendengaran tidak didengarkan kepada ayat-ayat Allah, Quran maupun alam semesta, atau dia memiliki mata tapi tidak diperlihatkan kepada ayat-ayat kauniyah maupun kauniyah. Dia memiliki hati tapi hatinya tidak meyakini untuk kebenaran Allah sudah disiapkan oleh Allah. Walaqad darabna li jahannam, neraka jahannam. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kebanyakannya adalah manusia dan jin. Apakah kita akan mengikuti kepada yang banyak atau yang sedikit yang digiring kepada surga? Subhanallah. Makanya harus dari dulu atau dari sekarang kita menganalisa diri, sudah sejauh mana kita memiliki iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu menaati, tidak mengingkar terhadap perintah-perintah Allah. Kemudian mensyukuri, tidak mengkufuri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita selalu mengingat dan tidak melupakan kepada Allah. Itu realisasi dalam ketakwaan itu. Makanya hati-hati orang yang telah diberikan seperangkat potensi oleh Allah tidak dipakai untuk mendengar, melihat, meyakini ayat-ayat kauniyah maupun ayat kauniyah, Al-Quran maupun alam semesta, alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah dan untuk digali manfaatnya melalui sains dan teknologi, sehingga akan menjadi makmur dunia ini karena dipecahkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa serta memiliki ilmu. Jadi diharapkan oleh teknik bisnis Mayasari Bakti ini yang jurusannya terkait dengan masalah akuntansi, syariah, bisnis digital dan pariwisata, itu ayat-ayat kauniyah yang oleh Anda akan diteliti dan akan dimanfaatkan, akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat itu. Insya Allah, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, karena Anda sudah punya pilihan dalam memasuki kepada perguruan tinggi, khususnya tahun akademik 2021-2022 sekarang ini. Pilihannya adalah Polri, dan Anda sudah menitik beratkan kepada 3 komponen. 1, niat yang ikhlas sebagai titik tolak. 2, amal yang soleh sebagai garis amal. 3, martitilah sebagai titik tuju. Ketiga komponen itu harus dilakukan, harus dilaksanakan dalam segala bentuk kegiatan, baik lisan maupun perbuatan. Insya Allah. Jadi nanti kalau dalam proses pembelajaran, dosennya ikhlas, mahasiswanya ikhlas untuk menyimak dan lain sebagainya, sehingga akan terjadi ikhlas ketemu ikhlas. Kalau ikhlas ketemu ikhlas, ilmunya akan bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Tentu
bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat secara keseluruhan, dan bagi negara itu sendiri. Subhanallah. Makanya pada suatu saat insya Allah dunia ini akan diisi oleh orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berilmu. Maka ampunan dari Allah akan turun, kemudian negara akan subur dan makmur ketika yang melakukan adalah orang ini di dalamnya, orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan orang yang memiliki insya Allah akan makmur. Baik, itu sebagai pengantaranya. Hadirin yang berbahagia, perlu waktunya seperti ini. Bagi jam 10 ya. Nanti ada sesi tanya jawab ya sebentar aja. Oke. Ini berikutnya kan itu kita selekta perusahaan Yayasan Bakti yang terkait dengan masalah pendidikan, dakwah, dan kemanusiaan. Nah, Yayasan Bakti itu salah satu perusahaan ya, Yayasan Group, karena di situ banyak perusahaan-perusahaannya. Di Tasikmalaya ini sampai ada 14 perusahaan di Tasikmalaya, belum di Bandung, di Jakarta ya, 14 perusahaan. Nah, keluarga Yayasan ini dulu bapaknya, perintisnya Bapak Haji Mahmud, ibunya adalah Ibu Hajah Siti Nir Mahmud. Pak Haji ini orangnya mulia. Kebayang oleh Anda, orang Cicudu, katakanlah kalau dibanding Jakarta adalah kampung. Orang Cicudu datang ke tengah-tengah kota yang ramai hiruk-pikuknya dan lain sebagainya. Beliau punya keberanian untuk melakukan bisnis transportasi pada khusus awalnya. Bayangkan waktu itu gubernurnya, Gubernur Ali Sadikin, ada dorongan untuk pribumi diberi peluang untuk melakukan bisnis di DKI Jakarta. Beliau karena punya keyakinan dan punya kecerdasan, kalau nggak salah sekolahnya itu sampai SMA, kalau nggak sekolah berlian betul gitu ya. Kebayang bersaing dengan orang-orang Chinese gitu. Waktu itu luar besar sekali kompetitornya. Tapi beliau yakin yang didampingi waktu itu adalah oleh Bang Beri, sehingga setahap demi setahap ada kejelasan dalam bisnis. Nah, saya tidak akan memberikan tentang bisnis ini, tapi saya akan memberikan kepedulian beliau ya, yang terkait dengan masalah pendidikan, masalah dakwah dan kemanusiaan. Ya. Ternyata subhanallah sampai sekarang itu diteruskan oleh para putra dan putrinya. Putra dan putrinya itu ada 8. Khususnya yang terkait dengan masalah pendidikan. Kebetulan saya yang diamanahi untuk mengelola pendidikan awalnya. Ya. Saya mengelola pendidikan diberi amanah oleh ibu dan bapak itu untuk mengelola pendidikan dari mulai TK sampai SMA. Anda insya Allah sudah mengenal Al-Mutakin dari mulai TK, TPA, RA, SD, SMP, SMA, pesantren. Nah, jadi di dalam ADART-nya itu tercantum bahwa ibu itu, bapaknya itu mempunyai keinginan untuk
melakukan menyelenggarakan pendidikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi, mulai TK sampai perguruan tinggi. Nah, untuk Al-Mutakin, untuk Yayasan Al-Mutakin dari mulai TK, jadi pendidikan dasar, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan oleh Al-Mutakin. Nah, sejak tahun 88 ya. Saya 88 berdiri RA, 89 berdiri TKTPA, kemudian 96 berdiri SD, 2000 berdiri SMP, 2003 berdiri SMA, 2011 berdiri pesantren. Alhamdulillah dalam kondisi yang sekarang mahasiswanya stabil. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan teman-teman kami untuk mengelola tentang pendidikan ini. Nah, jadi dalam ADART itu tercantum harus mendirikan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi yang dikelola oleh kami itu sampai SMA. Alhamdulillah sudah mengeluarkan 16 kali alumninya ini, dan alumninya memang ditargetkan oleh kami alumni SMA 60% harus berada lulusannya di perguruan tinggi ternama. Alhamdulillah dengan bekal kurikulum ya. Alhamdulillah para alumni dari Al-Mutakin itu ada yang di Jepang, ada yang di Amerika, dan selalu dia di kampusnya itu kalau di kita menjadi rois dalam BEM itu suka ada bagian keagamaan. Alhamdulillah berkiprah. Kalau di TB aktif di Salman gitu ya, atau di Unpad di Al-Furqan itu banyak aktif subhanallah. Jadi sering berkomunikasi dengan kami atas kegiatan-kegiatan, dan alhamdulillah ya. Dan sudah ada yang lulus S3-nya ada yang di Madinah. Ada orang yang tidak mampu, alhamdulillah didorong dari berbagai aspek, sekarang sudah selesai S3. Nah, jadi kami diamanahi oleh yayasan itu khususnya pendidikan dasar dan menengah. Kemudian sekarang perguruan tinggi yang sudah ada sekarang ini FORMIP dan STT secara khusus oleh Yayasan Sekolah Tinggi Teknologi. Nanti Mbak Dewanto akan memberikan beliau. Nah, kemudian kalau LV3I itu franchise dengan di Jakarta. Di sini Pak Rudi tadi direkturnya ada di sini untuk franchise. Jadi Maya Sari peduli terhadap pendidikan. Yang namanya pendidikan itu di swasta itu ya besar itu modalnya, besar sekali modalnya. Kami akan mengembangkan SMA sekarang di dekat Brigip itu ya, di dekat Brigip di situ untuk mengembangkan SMA. Tanahnya sudah ada 3 hektar itu. 3 hektar, bayang oleh ada 3 hektar ARP 60 juta per batanya. Dan batanya besar itu. Direncanakan RAB-nya itu sampai 100 M supaya dia memberikan kenyamanan kepada peserta didik untuk melancarkan ilmu. Jadi kontribusi rakyat ya, yayasan terhadap negara itu besar sekali. Sebab dalam undang-undang untuk melakukan kecerdasan kehidupan bangsa itu adalah tanggung jawab siapa? Kalau dalam undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu pemerintah yang berarti pemerintah mendapat sumbangan dari masyarakat, dari yayasan besar. Dan subhanallah untuk yayasan itu tidak harus store kan, tidak harus store. Kalau ada silakan kembangkan, subhanallah. Ya, termasuk Polbin sekarang ini. Polbin itu membuat anggaran tanpa pemasukan untuk sementara.
Ya, tapi harus jalan. Kata Ketua Umum tadi, harus jalan. Dan insya Allah cita-cita Pak Insinyur Haji Ali sebagai Ketua Umum Yayasan NPU, juga Ketua Umum di Yayasan Al-Mutakin, beliau mencanangkan untuk mendirikan universitas. Dan tanahnya sudah ada, barangkali sudah ada yang lihat di pinggir jalan di Taman Sari. Insya Allah akan berdiri universitas. Yang embrionya sekarang sudah ada STT dan embrio untuk menjadi universitas. Kalau membuat kedokteran, kecenderungan sudah mudah gitu. Kenapa? Karena sudah punya rumah sakit Islam itu. Rumah sakit Islam Siti Munirah Mahmud itu termasuk punya keluarga Islam. Nah, oleh sebab itu bagaimana orientasi pendidikan yang akan dilakukan oleh baik Yayasan Al-Mutakin maupun MBU. Nah, di sini ada kami rumuskan ya nilai dasarnya. Nilai dasarnya yaitu profesional, jujur dan ikhlas. Ini profesional. Walaupun bagaimana dunia ini harus diisi, digarap oleh orang-orang yang ahli. Ya. Kalau tidak digarap oleh orang-orang yang ahli, ya mudah-mudahan. Jadi harus digarap oleh yang orang-orang profesional, orang jujur. Jujur adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Subhanallah. Penting menyangkut masalah kejujuran ini. Kadang-kadang orang yang tidak jujur, ya itu untuk menghambat kepada kemajuan. Tapi insya Allah orang yang jujur itu dimanapun, walaupun termarginalkan ya, dalam hal-hal tertentu, insya Allah pada suatu saat akan tampil sebagai inovator, karena dia di samping profesional juga memiliki kejujuran, kemudian dia memiliki keikhlasan. Jangan dikira orang yang ikhlas itu susah rezekinya. Orang yang ikhlas itu kaitannya langsung dengan Allah. Allah akan melihat ini kebutuhan orang yang dalam kerjanya melakukan keikhlasan itu akan dilihat oleh Allah. Kalau sudah innallaha ma'ana, Allah bersama kita, ya Allah, apa yang diminta oleh kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melakukan dalam pekerjaan itu selalu dibarengi dengan niat yang ikhlas sebagai titik tolak. Kemudian yang kedua, kerja baik sebagai amal soleh. Jadi tadi kan amal soleh sebagai garis amal, saya katakan ini amal soleh melakukan sesuatu baik ucapan maupun perbuatan dilakukan di mana saja, kapan saja, insya Allah kalau punya nilai amal soleh, Allah akan bersama kita dan akan menjadi tabungan bagi kita. Jangan di akhirat, di dunia aja. Bagi orang yang melakukan keikhlasan dalam segala aspek, insya Allah kehidupannya akan bertemu dengan kehidupan yang bahagia di dunia saja, apalagi di akhirat. Makanya harus tertanam dalam diri kita mencari ilmu. Saya katakan tadi, dosennya ikhlas, mahasiswanya ikhlas untuk menyimak, ikhlas ketemu ikhlas akan melahirkan perubahan. Orientasi pendidikan adalah orientasi perubahan. Kata McLaren, orientasi perubahan dari kognitif, perubahan dari afektif, perubahan dari psikomotor, perubahan kognitif tadi, pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu dan harus memberitahu. Kemudian perubahan dari afektif ya, afektif yang terkait dengan masalah moral, yang terkait dengan masalah akhlakul karimah, itu menjadi tuntutan bagi kita dan itu menjadi sebuah perjalanan yang akan memudahkan untuk mencapai kepada cita-cita. Ya, saudara-saudara coba lihat dengan adanya sekarang pandemi, ya, hampir 2 tahun pandemi. Saya suka memperhatikan anak-anak ke gang-gang di jalan. Didengar itu, masya Allah, obrolannya sudah tidak terkendali. Bahasa dengan kasar,
pergaulannya yang ini. Karena memang proses pendidikan yang baik itu adalah tatap muka, tatap muka. Karena guru memperhatikan muridnya, murid memperhatikan gurunya, di situ akan lahir sebuah perubahan dalam proses pendidikan itu sendiri. Nah, jadi orientasi pendidikan adalah orientasi perubahan kognitif, perubahan afektif, perubahan psikomotor, ya, pengetahuan, perubahan sikap, akhlakul karimah, kemudian psikomotor adalah perubahan keterampilan, ya, keterampilan. Jadi dalam keterampilan, kemudian orientasi mutu dan kemanfaatan. Ini orientasi mutu. Yang diharapkan orientasi mutu. Anda sebagai mahasiswa dalam 3 prodi ini harus orientasinya orientasi mutu. Mutu yang terkait dengan nilai-nilai Islam, mutu yang terkait dengan masalah keterampilan dari sisi akademik. Sehingga nantinya akan terjadi link and match. Jadi kompetensi Anda itu yang dibutuhkan oleh dunia kerja, dibutuhkan oleh orang lain, dibutuhkan untuk kemanfaatannya. Itu orientasi mutu, ya, orientasi mutu dan kemanfaatan. Berarti kita harus mempersiapkan, ya, baik lembaganya maupun peserta didiknya harus orientasi link and match. Kemampuan, ya, kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, Siapa tahu, ya, insya Allah mudah-mudahan lulusan dari sini yang terbaik misalkan karena perusahaan internalnya yang saling membutuhkan, siapa tahu mengambil dari situ. Ketika ada testing ikut dari Polri, waduh ini hebat sekali, sudah menguasai. Dan mungkin nanti dalam prakteknya pun karena politeknik itu lebih banyak juga akan terkait dengan masalah prakteknya. Mungkin nanti akan diarahkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di samping perusahaan-perusahaan yang mudah-mudahan kita bisa menjangkau kepada bisnis-bisnis yang sifatnya global, yang sifatnya internasional, gitu, ya, yang sifatnya internasional. Mudah-mudahan aja. Nah, kemudian mengutamakan kepuasan pelanggan pengguna. Iya, karena orientasi yang dibangun adalah orientasi kualitas. Jadi di sini mengutamakan kepuasan pengguna. Jadi alumnus alumni adalah jamaah. Pluralnya adalah alumnus. Kalau saya lulus dari Polbim. Nah, jadi perbaikan mengutamakan kepuasan pengguna. Jadi puas dengan kehadiran mahasiswa Polbim, ya, di 4 setara dengan S1, setara dengan Syekh, keluar ketika langsung kerja itu karena link and match dalam prakteknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, sehingga langsung kerja, tidak takut lagi. Jadi puas pengguna itu menerima hasil testing dari perusahaan-perusahaan itu. Nah, itu akan punya nilai tambah itu, mengutamakan kepuasan pengguna. Kemudian perbaikan secara berkelanjutan. Ya, terus itu harus jelas, ya. Peningkatan orientasi kualitas itu harus jelas. Dari A kepada B, B kepada C. Jangan di tempat, apalagi setback, rugi bagi kita ini. Makanya dalam perkuliahan itu nanti khusus yang terkait menyangkut masalah akademiknya, atau dari aspek praktek-prakteknya harus betul-betul, ya, dikuasai oleh Anda itu sebagai mahasiswa, sehingga nanti merasa puas pengguna ketika kedatangan Anda sebagai lulusan Polbim itu. Kemudian toleran dan dalam atas keragaman, ya, karena hidup kita dalam kehidupan di dunia ini aneka ragam. Jadi disitulah barangkali posisi
psikologi harus tertanam dalam kita, walaupun kita tidak menjalani kepada perguruan yang terkait dengan masalah psikologi, tapi berkat pengalaman kita mampu bagaimana pendekatan kepada orang melalui pendekatan psikologi. Jadi pengalaman adalah guru yang paling besar. Experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu guru yang hebat itu ya, guru yang besar. Makanya dengan pengalaman itu Anda amati tentang aktivitas orang itu dalam upaya membangun hubungan melalui dasar-dasar psikologi itu. Kemudian harus peduli terhadap kaum duafa. Di Indonesia ini banyak kaum yang lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi pendidikan. Ya Allah, kalau saya habis dari masjid, kalau keluar mesti aja ada orang yang menunggu, sebab dia nih orang yang suka sholat, insya Allah akan peduli terhadap duafa. Dia lupa orang yang sholat itu biasanya nggak bawa duit gitu, kecuali yang di kantor. Setiap saya keluar dari angkat kaki ada 2 orang tukang beca atau yang bawa anak dan sebagainya. Banyak kaum duafa itu. Dari aspek ekonomi kita harus peduli terhadap itu, sebab tanggung jawab kita lebih secara formalnya adalah orang yatim dan miskin itu adalah tanggung jawab negara ya. Dengan tanggung jawab negara. Kemudian lemah dalam pengetahuan, juga kita harus bangun sedikit demi sedikit di lingkungan kita ini. Jangan sampai terlantar dari aspek pendidikan ini. Dan terkait Iporeksus Budi itu sendiri ya, duafanya, lemahnya, kita orang yang sudah berada dalam posisi perguruan tinggi itu harus peka terhadap persoalan-persoalan. Kami meminta 2 sesi pertanyaan. 2 penanya maksudnya, satu dari mahasiswa dan satu dari mahasiswi. Silakan dari mahasiswa dulu, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, langsung kan. Ini nanti yang pas Pak Dewanto yang jawab. Jadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan menjadi pengusaha yang hebat, akan menjadi pengusaha yang peduli terhadap apa, akan mengangkat derajat manusia khususnya umat Islam itu. Wah, hebat. Jadi kira-kira iya. Jadi tadi upayakan mencari ilmu dengan ketulusan, dengan ketekunan, dengan kerajinan ya. Cari ilmunya. Kemudian dari itu lakukan seperti tadi nilai-nilai itu ya, kejujuran dan lain sebagainya itu lakukan itu. Kemudian harus profesional, ya, punya keahlian ini Pak Haji Mahfud itu keahliannya di bidang transportasi. Jadi beliau nggak bisa dibohongin. Ini kenalpot dapat beli, misalkan tadi Pak KW berapa? Asli Pak? Itu aja. Tahu dari starter mobil itu keluar bunyi knalpotnya begini, tahu antara KW dan original, tahu itu. Jadi nggak bisa bohong karena yang dilakukan oleh beliau adalah keahlian. Nah, untuk menuju keahlian, ya itu harus tekun belajarnya itu ya. Di samping tadi membaca pengalaman orang lain, menganalisa pengalaman orang lain. Jadi pengalaman orang lain adalah guru bagi kita. Oh iya, kita lakukan. Jadi ketekunan, kejujuran, ketekunan itu harus dilakukan ya. Akhirnya menjadi profesional ya. Kalau profesional kan biasanya orang yang profesional itu
lurus, nggak akan kali kok bersekongkol dengan kebohongan. Biasanya dia akan mempertahankan tentang original pemikiran maupun produk itu, tidak dibarengi dengan kebohongan itu. Kalau satu ya kalau satu, kalau original. Nah, jadi itu banyak kritik yang terkait dengan masalah di samping takdir Allah ya, jadi pengusaha takdir Allah, tapi tetap aspek usaha itu akan mendekati kepada takdir Allah gitu, dan akan berubah ketika kita berusaha dengan maksimal mungkin yang terkait dengan bidang-bidang tertentu, itu akan berubah. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa karena kita yang berubah gitu. Akhirnya Allah meluruskan, kemudian memberikan sesuatu atas doanya. Ada doa lewat lisan, ada doa lewat kehusuan, ketekunan dalam bekerja. Itu doa juga ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dede yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya, insya Allah. Untuk kesimpulannya di perkuliahan umum hari ini yang bisa saya ambil, ternyata siklus manusia itu mulai dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian harus berbagi tahu atau berbagi ilmu. Kemudian kita sebagai manusia harus memiliki niat yang lurus ketika akan melakukan sesuatu, kemudian melakukan amal soleh yang tadi dijelaskan dalam nilai dasar, kemudian memiliki tujuan yang jelas. Nah, tujuan utamanya, apalagi khususnya dalam bidang pendidikan ini ya di Polbim, kita mudah-mudahan semuanya mahasiswa-mahasiswi Polbim ke depan bisa memiliki perubahan atau mendapatkan perubahan, baik itu secara kognitif atau pengetahuan, kemudian afektif dalam sikap, juga psikomotor yaitu keterampilan. Akhir kata, terima kasih mahasiswa-mahasiswi, semangat terus untuk menghadapi perkuliahan di depan. Semoga kami para dosen kemudian mahasiswa juga bisa sama-sama ikhlas supaya nanti ilmu yang kita transfer itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.